Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Gilang Julius Mohyo. Mohon maaf untuk melakukan presentasi sendiri mengenai tugas dari perencanaan wilayah pesisir, mengenai rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah Kalimantan Timur. Kelompok 3, dikarenakan tadi terkendala sinyal pada waktu melakukan presentasi bersama. Baik, pendahuluan. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau disingkat RZWP 3K merupakan salah satu instrumen dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut yang berada dalam wewenang pemerintah provinsi. Berbagai isu muncul secara dinamis dalam proses penyusunan hingga implementasi instrumen perencanaan ini. Melihat pentingnya fungsi dari instrumen ini, maka setiap elemen yang terlibat di dalamnya diharapkan mengerti dan paham mengenai proses-proses pengendalian yang dimaksud, tak terkecuali pelaksana pada unit pelaksana teknis atau UPT yang merupakan kepanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut di daerah. Kalimantan Timur atau biasa disingkat dengan Kaltim merupakan sebuah provinsi di Indonesia di Pulau Kalimantan, tepatnya pada bagian ujung timur yang berbatasan dengan Malaysia atau negara Malaysia. Kemudian berbatasan dengan Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sulawesi. Luas total Kalimantan Timur sendiri yaitu 127.346,92 km persegi dengan populasi sebesar 3.000 atau saya ulangi 3.793.152 jiwa pada tahun 2020. Kalimantan Timur sendiri merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah keempat di Nusantara. Ibu kota provinsi ini adalah Kota Samarinda. Provinsi Kalimantan Timur sebelum dimekarkan menjadi Kalimantan Utara merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Papua dengan luas 194.489 km persegi yang hampir sama dengan Pulau Jawa atau sekitar 6,8% dari total luas wilayah Indonesia. Ya, ini merupakan peta mengenai wilayah pesisir di Kalimantan Timur, yaitu meliputi Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang, Kabupaten Panajam Pasir Utara, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Pasir. Kemudian wilayah pesisir di Kalimantan Timur ini terbagi lagi menjadi 8 kawasan, meliputi Tanjung Aru, Teluk Balikpapan, Muara Mahakam, Tanjung Harapan, Sungai Berau, Tanjung Batu, Tanjung Mangka Lihat, dan Pulau Maratua. Oke, lanjut pada pembahasan mengenai 8 kawasan tadi, yaitu yang pertama adalah Tanjung Aru. Tanjung Aru pada RZWP 3K Provinsi Kalimantan Timur direncanakan berfokuskan pada zona pelabuhan yang berada di Pulau Adang dan Pulau Apar. Zona konservasi perairan yang tepatnya berada di sekitar perairan Kecamatan Tanjung Harapan serta zona kawasan konservasi P3K, zona perikanan tangkap dan zona perikanan budidaya yang terdapat di hampir setiap cakupan kawasan Tanjung Aru. Bisa dilihat di peta itu ada simbologi berwarna pink dan kemudian ada seperti jaring ya abu-abu itu. Nah, itu adalah merupakan kawasan dari rencana RZWP3K Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Tanjung Aru. Kemudian lanjut lagi ke Teluk Balikpapan. Teluk Balikpapan merupakan perairan tertutup yang pertukarannya hampir atau hanya melalui Selat Makassar.
Semua erosi sedimentasi karena penguapan lahan, limbah industri akan terakumulasi di muara teluk. Selain itu, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau RZWP3K Kalimantan Timur juga menyingkirkan fishing ground atau daerah penangkapan ikan para nelayan di Teluk Balikpapan. Hal tersebut membuat para nelayan dipaksa untuk keluar dari Teluk Balikpapan dan mencari ikan di Selat Makassar. Sementara Teluk Balikpapan dimanfaatkan sebagai jalur transportasi kapal tongkang dengan aktivitas yang cukup besar. Oleh karenanya, sebenarnya ke depan IKN atau Ibu Kota Negara baru meningkatkan kerentanan Teluk Balikpapan. Selain itu, konsep kota hutan yang memiliki peluang memperbaiki tata ruang di Kalimantan Timur justru sangat bias daratan. Dalam RT RW IKN yang menjadi prioritas pemulihan lingkungan adalah Bukit Soeharto seluas 64.255,98 hektar. Lalu ruang terbuka hijau atau RTH di kawasan IKN itu seluas 80.796,17 hektar dan mangrove seluas 12.668,45 hektar. Berdasarkan pengamatan sebagian besar meliputi zona pelabuhan, zona perikanan tangkap, serta ada alur pipa gas yang dan minyak. Kini Teluk Balikpapan berhadapan dengan peningkatan keramaian dan pembangunan seiring dengan datangnya kebutuhan logistik untuk IKN. Pemerintah juga memiliki rencana-rencana lebih lanjut seperti jalan tol bawah laut agar tidak mengganggu habitat satwa hingga penggunaan energi terbarukan di dalam IKN. Pemerintah berencana membangun kota dengan emisi nol atau bebas emisi, bahkan memperbaiki keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Kemudian lanjut ke Teluk Mahakam. Teluk Mahakam merupakan nama sebuah sungai terbesar di Provinsi Kalimantan Timur yang bermuara di Selat Makassar. Kawasan Delta Mahakam dikenal sebagai sumber minyak dan gas bumi nasional. Kegiatan-kegiatan untuk eksplorasi migas di zona pemanfaatan ruang lainnya agar dapat diakomodir di dalam peraturan pemanfaatan ruang sehingga tetap dapat beraktivitas dengan syarat dan kondisi tertentu. Dalam pemanfaatan ruang exiting hulu migas di kawasan Muara Mahakam dapat disesuaikan dengan data yang ada di RZWP3K Provinsi Kalimantan Timur. Namun, ada beberapa rencana pengembangan lainnya seperti pengembangan Eni Sepikan atau lepas pantai Sepikan. Ini dapat dilihat terdapat adanya kawasan atau simbologi yang berwarna orange dan juga pink di sekitar wilayah pesisir pantai. Ini merupakan eh, rencana atau bagian dari RZWP3 ke Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di kawasan Mahakam. Kemudian lanjut di Kabupaten Berau, Teluk Berau, yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, bukan hanya hasil hutan dan perkebunan, tetapi juga batu bara yang dikenal hingga seantero dunia. Saat ini, boleh jadi Berau masih berjaya dengan hasil tambang batu baranya, tetapi di masa depan, kekayaan sumber daya alam tak terbarukan itu pasti akan habis dan kolaps. Apalagi, Berau memiliki potensi wisata pantai dan laut yang cukup mendunia, mulai dari Pulau Derawan, Sangalaki, Kakaban, Paratua, hingga yang belakangan juga kian diminati wisatawan adalah Pulau Kaniungan. Potensi wisata unggulan di Berau itu bahkan cukup menarik sejumlah investor untuk mengembangkan pariwisata di sana. Kondisinya semakin mendukung setelah pemerintah juga melengkapi dengan ketersediaan bandar udara Maratua yang lebih representatif untuk kunjungan wisatawan. Ya, lanjut. Ya, selanjutnya adalah pembahasan mengenai rencana di Tanjung Harapan. Di Tanjung Harapan pada RZWP3K Provinsi Kalimantan Timur direncanakan berfokuskan pada zona pertambahan dan kawasan konservasi perairan untuk KKP 3KZ yang terletak pada Kota Bontang serta dimanfaatkan sebagai zona perikanan tangkap di seluruh kawasan Tanjung Harapan.
Nah, ini bisa dilihat. Kemudian lanjut untuk pembahasan di Tanjung Batu. Pada RZWP 3K Provinsi Kalimantan Timur sendiri direncanakan berfokuskan pada zona inti, tepatnya pada Pulau Labu, zona pemanfaatan terbatas, dan zona lainnya untuk KKP 3KZ yang terletak pada Blok Maratua serta dimanfaatkan sebagai zona perikanan tangkap. Kemudian lanjut pada Tanjung Mangkalihat. Pada RZWP 3K Provinsi Kalimantan Timur sendiri direncanakan berfokuskan pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lainnya untuk KKP 3KZ yang terletak pada Kabupaten Berau serta dimanfaatkan sebagai zona peningkatan tangkap di seluruh kawasan Tanjung Mangkalihat. Yang bisa dilihat ada apa namanya titik-titik oranye ini, kemudian ada titik-titik biru. Kemudian di Pulau Meratua itu berdasarkan pengamatan bahwa Pulau Meratua sudah memiliki bandara yang dapat didarati pesawat kecil yang berrute dari Jakarta yang melalui Balikpapan, Berau, Maratua, dan Pulau Maratua memiliki potensi untuk pengembangan wisata bahari melalui penyediaan sarana dan infrastruktur serta promosi yang lebih baik. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan, akses pemodalan usaha perikanan, terlebih penting adalah upaya penegakan hukum dan pengawasan yang dilakukan bersama-sama antara aparat yang berwenang dengan masyarakat di pulau tersebut untuk menjamin sustainabilitas pemanfaatan sumber daya di Pulau Maratua. Ini adalah gambaran ada RZWP3K Kalimantan Timur tepatnya di Pulau Maratua. Kemudian lanjut pada pembahasan mengenai rekomendasi penyusunan RPWP 3K tepatnya di Kalimantan Timur ini merujuk pada KLHS dan dokumen-dokumen lainnya yang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Masyarakat sebagai pihak yang paling rentan terhadap peraturan harus dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan dan penyusunan peraturan daerah tersebut jika terdapat inkonsistensi data sebagaimana data pulau kecil dan maka pemerintah seharusnya pengumpulan data sendiri untuk memvalidasi data-data tersebut dan juga sebagai data tandingan. RZWP3K Kalimantan Timur harus memberikan perhatian khusus terhadap isu mangrove Padang Padang Lampung sebagaimana kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemerintah wajib memberikan perlindungan khusus bagi kawasan KARS sebagai kawasan konservasi serta menyeluruh di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Pemerintah wajib mengalokasikan wilayah penangkapan dan budidaya perikanan yang layak dan memadai bagi nelayan dan memberikan kepastian ruang dan akses atas wilayah pesisir dan laut. Pemerintah harus mempertimbangkan kembali daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam perencanaan dan pemanfaatan tata ruang wilayah pesisir dengan prinsip keberlanjutan, kesejahteraan, keselamataan masyarakat ke depan. RW RZWP 3K ini nantinya akan memudahkan pemberian layanan untuk masyarakat, peninjauan dan revisi dokumen RT RW Kalimantan Timur dilakukan seiring dipilihnya ibu kota negara di Kalimantan Timur. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 3 mengenai RZWP 3K Kalimantan Timur, tepatnya presentasi susulan saya atas nama Gilang Semoyo, NIM 100-224. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.